Bagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Kali ini kita akan menyajikan opini tentang penyebab kebakaran hutan dan cara penanggulangannya. Dahulu, Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia. Sayangnya, kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia membuat area hutan di Indonesia semakin menyempit. Negara bahkan mengalami kerugian material mencapai 200 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan kerugian dalam kasus manapun. Bencana kebakaran hutan telah dianggap masyarakat di berbagai daerah sebagai agenda tahunan. Bencana kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau panjang di beberapa wilayah seperti di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sayangnya, kebakaran hutan yang melanda sebagian wilayah Indonesia merupakan ulah beberapa oknum yang memang disengaja sehingga menjadi dampak akibat hutan gundul. Pembakaran hutan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Tujuannya tidak lain agar perusahaan yang menaungi pengelolaan perkebunan itu memperoleh keuntungan yang semakin besar. Tahun 2015, Divisi Kampanye Lingkungan Hidup atau WALHI mencatat bahwa Indonesia telah mengalami kehilangan luas hutan sebesar 2,6 hektar. Selain itu, jumlah korban yang terpapar asap mencapai 40 juta orang dan 500 ribu diantaranya terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain memberikan kerugian besar di Indonesia, dampak kabut asap ini juga mencapai negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kabut asap ini. Sayangnya, penanggulangan tersebut nyatanya masih dianggap kurang oleh masyarakat. Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia merupakan bencana yang disebabkan ulah beberapa oknum yang disengaja. Akan tetapi, terkadang kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh faktor alam. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa bencana kebakaran hutan di Indonesia yang sudah menjadi agenda tahunan disebabkan oleh faktor manusia yang akan memberikan dampak akibat kerusakan hutan. Berikut adalah penyebab kebakaran hutan dan cara penanggulangannya. Yang pertama adalah kebakaran yang disebabkan oleh alam. Ada beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan biasanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian besar. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berikut beberapa kejadian alam yang memicu timbulnya kebakaran hutan. Musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang berikutnya adalah sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi. Aktivitas vulkanis, hal ini dapat terjadi di wilayah pegunungan berapi. Wilayah hutan di gunung berapi dapat terbakar ketika aktivitas vulkanis itu terjadi. Misalnya, ketika gunung berapi meletus, lahar dari gunung berapi tersebut mengenai hutan di lingkungan gunung berapi itu, sehingga hutan mengalami kebakaran. Ground fire merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Musim kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini. Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut, sehingga lahan gambut tersebut
terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi. Meskipun kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam sangat mungkin terjadi, sayangnya bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahunnya merupakan bencana yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Yang kedua adalah kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan atau ulah manusia. Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak lama. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Lalu faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran hutan bila ditinjau dari faktor manusia itu sendiri? Berikut ini penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan akibat faktor manusia. Pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet meluas ke lahan hutan merupakan penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya, jika kebakaran ini merupakan ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api yang dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa. Konflik antar perusahaan dalam masyarakat pemilik lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Pembakaran lahan dapat berakibat lahan menjadi terdegradasi sehingga nilai lahan berkurang. Dengan cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari masyarakat yang memiliki lahan. Protes oleh penduduk lokal. Penduduk lokal yang merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes karena perusahaan perkebunan merebut lahan milik mereka. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan dan membuka lahan baru. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah, meski akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Akan lebih mudah menjadi penyebab pencemaran udara. Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan. Hal ini bisa terjadi ketika seorang pendaki atau seorang yang melakukan perjalanan dalam hutan. Api unggun yang dinyalakan biasanya ditinggalkan begitu saja, sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran. Dampak kebakaran hutan. Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim hujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor juga. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari pembakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ispa dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan. Cara menanggulangi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dalam cakupan yang luas bisa berdampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu, penting kiranya kita mengetahui cara menjaga kelestarian hutan
serta mencegah maupun menanggulangi kebakaran hutan agar bencana tersebut tidak merusak lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan antara lain: memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi dan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan. Melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan. Melakukan pemotretan citra secara berkala, terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi. Menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan. Apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter, juga membuat hujan buatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.